Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Qadrul Qais untuk mengganti tadi pada jam 10:30 karena tadi masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kami mohon maaf, pembacaan kitab Qadrul Qais pada hari ini mundur sampai kurang hampir jam 2. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya saya ulangi dari wayuhsibun, wayuhyihim. Wayuhyihim lan bakal nguripaken ing khalaik. Wayuhyihimillahu wa yuhyihimillahu ta'ala ba'da fana'im bi'idatati arwahihim ila ajsadihim. Qala ta'ala wa kadzalika yuhyillahul mauta. Wa yuhyihim lan bakal nguripaken ing khalaik sapa Allahu Allah ta'ala ba'da fana'ihim ing dalem sakwuse sirnani khalaik, ing dalem sakwuse sirnani khalaik bi'iadati arwahihim kelawan balekaken piro-piro roh khalaik. Bi'iadati arwahihim kelawan balekaken piro-piro roh khalaik ila ajsadihim maring piro-piro jasate khalaik. Qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala dawu kadzalika yuhyillahul mauta ing dawu kadzalika yuhyillahul mauta. Kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono ihya yuhyi nguripi sapa Allahu Allah al mauta ing pira-pira wong kang mati. Al mauta ing pira-pira wong kang mati. Wa yakunu lan ono sapa al ahya'u apa al ihya'u penggawe nguripaken. Wa yakunu lan ono apa al ihya'u penggawe nguripaken iku binakhatil bahsi kelawan peniup krono nangiaken. Kelawan peniup krono nangiaken ba'da imatatihim ing dalem sause mateni khalaik. Ba'da imatatihim ing dalem sause mateni khalaik. Binafkhati sa'iki kelawan peniup krono ngelengeraken. Kelawan peniup krono ngelengeraken. Wa bainal nafkhataini lan iku ing dalem antarane tiupan loro. Lan iku ing dalem antarane tiupan loro arba'una utawi let 40 apani sanatan tauni. Apani sanatan tauni. Qala dawu sapa Allahu ta'ala wa nufikha fis-suri fasaikum man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ing da wa nufikha fis-suri wa nufikha lan den sebul apa fis-suri semprong. Wa nufikha lan den sebul apa fis-suri semprong fasaikah muka kelenger. Muka nuli kelenger sapa man wong Sulaiman fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit. Wa man lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Wa man lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi illa man angin wong syaa kang ngersakaken ing man sapa Allahu Allah. Sapa Allahu Allah. Summa nufikha mukonuni den tiup apa fihi as-suri. Apa fi as-suri ukhra kang weneh. Faidan hum muqaddumadaan utawi khalaik. Faidan hum muqaddumadaan utawi khalaik iku kiyamun padha ngadeg sapa khalaik yang duruna tur padha ngenteni sapa khalaik. Tinggal-tinggalan sapa khalaik ngenteni sapa khalaik sama. Wa ba'da ihyaihim lan ing dalem sause nguripaken makhluk.
Lan ing dalem sause nguripaken makhluk yasukuhum muka ngiring sapa Allah ing khalaik hufatan hale padha ngodok tanpa pakai sandal, wuratan tur hale wudo hurra lan tur hale kulub di giring ke padang ila ardil mahsyari maring ora mahsyar. Ila ardil mahsyari maring ora mahsyar, ardin tegese bumi, bayudha kang putih opo ardin. Lataro hane ora ngerti sira fiha ing dalem ardil mahsyar iwajan ing ledok wala amnan lan ora geneng. Iwajan ing ledok wala amnan lan ora geneng berarti mudhun iwajan ing mudhun wala amnan lan ora mendukun. Yahsuruhum ngumpulaken sapa Allah ing khalaik. Yahsuruhum ngumpulaken sapa Allah ing khalaik ayyajma'ahum tegese ngumpulaken sapa Allah ing khalaik lil ardi maring ngaturaken ing amal, lil ardi maring den pentokaken amal, wal hisabi lan hisab. Qala dawa sapa Allah Ta'ala yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ing dawuh yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, yauma yajma'ukum ing dalam dinani ngumpulaken sira kabeh. Yauma yajma'ukum ing dalem dinane ngumpulaken sapa Allah ing sira kabeh liyaumil jam'i ing dalem dinu perkumpulan wa yuhasibuhum lan ngisab sapa Allah ing khalaik qala dawu sapa Allah Ta'ala Qala jawa sapa Allah Ta'ala wa kafa bina yahasibina faminhum man yuhasibu hisaban syadidan ala ru'usil ishhad. Ing wa kafa bina hasibin wa kafalan nyukupi sapa bina ingsun Allah hasibin apane hasibina piro-piro penghisabi hasibin apane hasibina penghisabi piro-piro penghisabi faminhum muka iku setengah saking khalaik man utawi wong yuhasabu kang den hisab sapa man hisaban kelawan hisab syadidan kang banget apa hisab ala ru'usil ishhadi ing dalem ing ngatasé ngarepe pira-pira malaikat kang nekseni di fadihatihim krana melehaken man wa huwa utawi man iku man wong Sulaiman yukta kang den paringi sapa man fidzalikal yaumi ing dalem mengkono dina den paringi kitabah amalihi ing buku catatan amaliman alladzi katabat kang nulis ing amal so ing kitabah amali sapa al malaikatu malaikat al hafadzatu kang ngreksa sapa malaikat nulis ayyama hayatihi ing dalem pira-pira uripe man dinu uripe man maringi miwara idhrihi saking burini gegere man Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah ini saya coba biar urut dari masalah. Ini dari bawah ini sebenarnya masalah caranya kita beriman dengan hari kiamat.
mas'alatun idza qila kaifa tu'minu bil yaum. Jadi bagaimana caranya kita itu beriman dengan adanya hari kiamat? Jawabnya wal fal yabu antaqul innallaha ta'ala yumitul khalaiq kullihim innallaha yumitul khalaiq kullahum illa man kana fil jannati wan nari. Di sini. Jadi jawabnya gimana? Allah itu akan membunuh semua makhluk, siapa saja. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu itu akan merasakan kematian. Setiap makhluk siapa saja. Entah itu manusia atau hayawan, malaikat, semua akan merasakan kematian. Illa man kana fil jannati wan nar, kecuali orang-orang yang sudah ada di surga dan di neraka. Itu yang tidak mungkin. Jadi semua orang itu akan mengalami kematian, dan kematian itu adalah suatu perkara yang tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, nggak ada. Jadi kematian itu Allah yang menentukan. Matinya seseorang juga Allah yang menentukan. Orang ini matinya hari Senin tanggal 7, terbunuhnya karena kena santet, ya mati pada waktu itu. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan mati. Jadi semua orang akan merasakan kematian. Dan kematian itu tidak bisa ditunda, tidak bisa maju. Matinya orang ini pada tanggal 7 Agustus. Tidak mungkin orang itu mati sebelum Agustus tanggal 7, nggak mungkin. Bagaimanapun keadaan, tubruan sebelum jam tanggal 7 Agustus sudah tubruan parah sampai tidak sadarkan diri. Karena matinya bukan dengan cara tubruk, maka orang itu pasti hidupnya. Nah nanti matinya kenapa? Matinya karena dia itu kena santet. Mestinya matinya di sana, bukan karena tubrukan. Jadi sekalipun orang ini kena sihir itu ada sihir. Tapi kalau Allah tidak menghendaki orang itu matinya kena sihir, tidak mungkin mati. Pasti ada jalan keluarnya. Surat itu. Illa man kana fil jannati wan nar. Jadi kecuali orang-orang yang sudah ada di dalam surga dan neraka. Saya ulangi keterangan yang kemarin ya sebenarnya. Jadi urutannya illa man kana fil jannati wan nar itu dari innallaha ta'ala yumitul khalaiqa kullahum illa man kana fil jannati wan nar. Summa yuhillahu mayyita bi'adati ruh ila jami'il badan li ajli su'alil malakaini mungkarin wa nakirin. Wa ba'da su'ali yukhriju minhu ar-ruh wa yu'adzibu man arada ta'dzibahu bi ayyak yakhliqallahu fil mayyiti naw'a hayatin bisababi tisali ruh bi jasadihi katisali su'ai samti bil ardi biqadri ma yudrikul alamah. Jadi Allah itu menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Jadi ketika orang itu sudah meninggal dunia, dimasukkan dalam kuburan, oleh Allah dihidupkan kembali. Arwahnya itu dikembalikan kepada seluruh jasadnya. Tujuannya apa kok dikembalikan kembali? Untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi setelah orang itu meninggal dunia masuk dalam kuburan, oleh Allah rohnya dikembalikan lagi untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Dan setelah malaikat mungkar nakir
mengadakan pertanyaan, baru rohnya itu oleh Allah dikeluarkan lagi. Wa yu'adzibu man arada ta'dzibahu bi ayyakhliqallahu fil mayyit naw'a hayatin bisababi tisali ruh bi jasadihi katisali samsi. Soal samsi bil ardi bi qadri ma yudrikul alama. Jadi setelah pertanyaan, roh dikeluarkan kembali. Dan Allah akan menyiksa orang-orang yang dikehendaki disiksa oleh Allah. Kemudian bi ayyahliqallahu fil mayyiti naw'a hayatin. Jadi Allah memberi kehidupan kepada mayit tersebut setelah bertemunya roh pada seluruh tubuh. Tadi kan bertemunya kapan? Bertemunya tadi Allah pada waktu Allah mengembalikan roh kepada jasad ketika malaikat Munkar Nakir akan mengadakan pertanyaan kepada mayit tersebut. Jadi sekalipun rohnya itu dikeluarkan kembali oleh Allah, jasad itu nanti bisa merasakan sebagaimana bertemunya sinar matahari dengan bumi. Biqadri ma yudrikul alama fayata'allamur ruha ma'al jasadi. Dan wa in kana kharijam minhu. Jadi sekedar tadi mempertemukan roh dimasukkan kembali pada jasad dengan tujuan apa? Agar supaya mayit itu merasakan sakitnya siksaan, merasakan bahwa dia itu sudah mendapat siksaan dari Allah. Fayata'allamur ruh ma'ah jasad. Jadi akhirnya antara roh dan jasad mayit, jasadnya mayit itu sama-sama merasakan siksaan Allah. Jadi sekalipun roh itu sudah dikeluarkan, jasadnya itu masih merasakan siksaan dari Allah. Jasadnya sudah nggak ada rohnya sudah dikeluarkan lagi. Jadi antara roh dengan jasadnya mayit itu sama-sama merasakan siksaannya Allah. Wal kafiru adzabu daim ila yaumil qiyamah. Wa yarfa'u 'anil mu'minil 'adzab fi yaumil jum'ah wa fi syahri Ramadan li hurmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang kafir itu akan mendapat siksaan Allah sampai pada hari kiamat. Jadi ketika orang kafir itu meninggal dunia, dimasukkan dalam kuburan, orang yang mengantarkan jenazah meninggalkan pulang, malaikat Munkar Nakir datang, ditangkap saja, disiksa. Semenjak itulah orang-orang kafir akan mendapat siksaan sampai pada hari kiamat. Wa yarfa'u 'anil mu'minil 'adzaba fi yaumil jum'ah wa fi syahri Ramadan li hurmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bagi orang-orang mukmin, orang mukmin yang mendapat siksaan, sebabnya orang mukmin itu ada yang mendapat siksaan, ada yang tidak. Ada yang mendapat siksaan, ada yang tidak. Kalau amalnya lebih banyak, amalnya itu tidak baik, pasti akan disiksa. Cuma hanya saja setiap malam Jumat dan pada bulan Ramadan, setiap malam Jumat, setiap hari Jumat nih, setiap Jumat dan pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan 1 bulan penuh, oleh Allah tidak disiksa, diberhentikan siksanya. Kenapa? Karena menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imma yaumal jum'ati aw lailatahu yakunul azab sa'atan wahidah. Wa dotul qabri kadzalik. Summa yang qati'u wa la ya'udu ila yaumil qiyamah. Sedangkan orang-orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat
disiksanya itu hanya sebentar, demikian pula dihimpitnya bumi, kuburan. Jadi kan orang-orang itu ada yang dihimpit, sisanya dihimpit oleh kuburan. Sama, sebentar cumaan. Setelah itu tidak disiksa lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi niki beruntungnya orang-orang yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat. Tapi ya bagi orang Islam, Nah kalau orang kafir ya tidak. Mati malam Jumat atau hari Jumat, kalau bukan Islam tetap akan mendapat siksaan. Di sini yang dibahas adalah orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Mati malam Jumat, hari Jumat, disiksanya cuma sebentar. Setelah itu ya cuma yang qati' wala ya'udu. Setelah disiksa sebentar, kemudian sudah tidak disiksa lagi. Kembalinya kapan? Besok pada hari kiamat. Wa yuhyihimullahu ta'ala ba'da fana'ihim bi'idati arwahim ila ajsadihim. Kemudian Allah itu menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dengan cara apa? Rohnya itu dikembalikan kepada jasad. Jadi setelah semua orang yang sudah meninggal dunia, setelah mengalami kerusakan, maka Allah akan menghidupkan kembali dengan cara rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Sebagaimana firman Allah, qala ta'ala kadzalika yuhyillahul mauta wa yakunu al-ihya binafhatil ba'si ba'da imatin binafhatis sa'iq. Ini gini. Dari Allah sih, kemudian setelah orang itu meninggal dunia semua, kemudian dihidupkan kembali. Peniupan sangkakala nih, tugasnya meniup trompet adalah malaikat Israfil. Yakunul ihya, orang-orang semua makhluk akan dihidupkan kembali. Kapan? Dengan binafhatil ba'si ba'da imatatihim binafhatis sa'iq. Jadi tidak langsung mati sendiri. Peniupan trompet pertama, semua makhluk meninggal dunia. Wa yuhyihimullah ini berarti maksudnya setelah peniupan trompet yang kedua. Ditiup pertama, mati semua. Kemudian ditiup untuk kedua kalinya. Wa baina nafkhataini arba'una sanatan. Jadi jarak antara tiupan trompet yang pertama dengan kedua adalah selama 40 tahun. Baru ditiup kembali. Wa qala ta'ala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fi ukhra fa'idzan hum qiyamun yanzurun. Jadi orang peniupan pertama fisuri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Jadi tiup sangkakala ditiup, trompet ditiup pertama, semua mati. Baik yang ada di langit atau ada di bumi, illa man syaa Allah. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tidak meninggal dunia. Fa summa nufikha fihi ukhra. Dan ini peniupan trompet yang kedua. Fa idzan hum qiyamun yanzurun. Setelah trompet pertama ditiup dapat 40 tahun ditiup kembali. Barulah orang-orang itu hidup kembali. Hidup kembali dan sama-sama menunggu keputusan dari Allah. Wa ba'da ihyaihim yasuquhum khufatan uratan ghurralan ilal ardil mahsyar
ardin baydha la tara fiha iwaja wala amna ya. Jadi setelah dihidupkan kembali, ini berarti setelah peniupan trompet kedua, semua makhluk oleh Allah digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak pakai sandal, telanjang bulat, dan tidak ada yang hitam, nggak ada yang dihitan. Dibawa ke padang mahsyar itu tanahnya putih. Jadi, ini tidak ada lataro fiha iwajan wala amtan, hambaran. Jadi rata, tidak ada tanahnya ke atas, nggak ada, seperti hamparan lagi. Jadi lurus semua, terbentang semuanya. Yahsuruhum ay yajma'uhum lil ardi wal hisab. Qala ta'ala yawma yajma'ukum liyaumil jam'i wa yuhasibum qala Allah ta'ala wa kafa bina hasibina. Faminhum may yuhasabu hisaban syadida ala ru'usil ishhad li fadihatani wa huwa may yu'ta fi dhalika kitaba amali katabtuhu malaika hafadha ayyama hayati min wara'i dhahri. Kemudian oleh Allah semua dikumpulkan di padang mahsyar lalu dihisab. Kemudian dihisab oleh Allah, amalnya dihisab. Orang yang dihisab itu ada yang hisapannya itu sangat parah sekali, dihisab di hadapan malaikat. Untuk apa? Ini dipermalukan oleh Allah. Siapa orang tersebut? Orang yang buku catatan amalannya nanti akan diterima dari arah belakang. Jadi orang-orang yang menerima buku amal dari belakang punggung itu hisapannya sangat parah. Siapa orang wahuwa utawi mayyuhasa utawi mayyu'ta fi dzalikal yawm kitaba amalihi ila akhirih iku al kafiru wong kafir awil munafiku utawa wong munafik. Fatwal muka dan belenggu apa yumnahu tangan tengeni anggota tengen, berarti tangan tengeni man isinya man iki orang man may yuhasibu hasaban iki, atau langsung masuk yumna fatuwal muqaddan belenggu apa yumnahu tangan tengeni kafir awil munafik atau may yuhasabu hisaban syadida ila unukihi tumeka maring guluni may yuhasabu hisaba wa tuj'alu lan tentateaken apa yusrahu tangan kiwoni man wara Allah rihi ing gegere ing burini gegere man ing burini gegere man. Ing burini gegere man mana banget fayakhudhu moko ngalap sapa man biha kelawan kitab biha kelawan ngalap sapa man biha kelawan yusrahu kitabahu ing buku catatan amalik man Jadi orang-orang yang menerima buku amal dengan tangan kiri dan dari arah belakang adalah orang-orang kafir dan orang munafik. Nah, kedua tangannya, tangan kanannya itu diikat sampai ke leher, sedangkan tangan kirinya diikat sampai ke punggung.
Lah nanti buku catatan amal itu diterima dengan tangan kiri dari punggung. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wa minhum lan iku setengah saking khalaik man utawi wong silaiman yuhasibuhu kang ngisab ing man sapa ing man la yuhasib sapa Allahu Allah ala yadi ahadin ing ngatasé ngarepe wong siji, ing ngatasé ngatangane wong siji minal malaikati saking malaikat. Wala ghairim lan ora liyani malaikat sitron krana nutupi. Sitron krana nutupi ala dzalikal muhasabi. Ing ngatasé mengkunu wong kang den hisab. Ing ngatasé mengkunu wong kang den hisab. Wa inna ma yuhasibuhu lan angin pastini nisab ing khalaik atau ing man la yuhasibuhu Allahu ala yadi ahadin sapa al maula Gusti, sapa al maula Gusti Allah, bainahu ing dalem antarane man wa bainahu lan ing dalem antarane maula. Wa ya'ridu lan ngaturaken sapa maula amalau ing amale man alaihi ing ngatasi iman. Bi ayyakula kelawan yen to dawuh sapa maula lahu maring man hadhihi af'aluka allati fa'alta fi darid dunya wa satarta alaika fa yauma awfiruha wa huma yu'ta fi dzal kalimah kitabu amal min amamihi wa huwa al mu'minul muti'. Bi ayyakula kelawan yen to dawuh sapa maula lahu maring man hadhihi utawi ikilah af'al iku af'aluka piro-piro penggawean sira allati fa'alta kang wis agawe sira ing af'aluka fi darid dunya ing dalem pedesan dunya wasatarta lan kang nutupi sira ing af'aluka alaika melarat ing ngatasi sira wal yaumalan ing dalem iki dino alfiruha ngapura sapa ingsun ing af'aluka wa huwa utawi may yuhasabu ma utawi may la yuhasibullah ala yadi ahadin iku man wong yukta kang den paringi sapa man fi dzalikal yaumi ing dalem mengkunu dino den paringi kitab amali ing buku catatan amaliman ing buku catatan amaliman min amami saking arah ngarepe man saking arah ngarepe man wa huwa utawi man iku al mukminu wong mukmin al muti'u kang taat sapa mukmin al muti'u kang taat sapa mukmin. Jadi di sini ada lagi sebagian makhluk orang itu dihisab oleh Allah hanya di hadapan satu orang dari malaikat sebagai saksi, bukan yang lainnya. Kenapa? Karena untuk menutupi orang yang dihisab. Jadi di orang tersebut dihisab hanya di antara Allah dan orang tersebut. Dan Allah memiliki wa ya'ridu amalahu alaihi bi ayyakul lahu hadhi af'aluka alladhi fa'alta. Jadi Allah dawuh kepada orang tersebut, inilah buku, inilah amal kamu pada waktu kamu ada di dunia yang kamu tidak kelihatan. Jadi sekarang saya memaafkan dosa perbuatanmu. Siapa dia? Dia adalah orang yang menerima buku catatan amal dari depan. Wahuwa, orang yang menerima buku catatan dari depan adalah wahuwa al-mu'minu al-muti', orang mukmin yang taat kepada Allah,
orang mukmin yang taat kepada utusannya Allah. Wa kutubul akmal, dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan kekurangannya atau kesalahannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.